Karena pihak dari etnis Métis ini nggak terima, hak istimewa mereka malah diprotes oleh etnis Kuki, akhirnya pecahlah perang. Nah, etnis Métis memanfaatkan sebuah daerah yang didominasi oleh masyarakat mereka, yaitu daerah yang bernama Kota Impal. Nah, di sana itu etnis Métis-nya jauh lebih banyak dan akhirnya mereka menyerang orang-orang dari etnis Kuki. Setelah mereka diselamatkan oleh sekelompok polisi, tiba-tiba, "Yo geng, tekan tombol subscribe geng." Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, baru-baru ini di negara kebanggaan kita yaitu India gitu ya, di negara Perindavan terjadi sebuah konflik antar etnis. Nah, gue sempat ngeliat videonya. Di saat itu gue lihat, wah serem juga ya kalau di negara satu ini terjadi konflik gitu. Karena dari dua suku atau dua etnis yang berbeda ini benar-benar saling memperjuangkan harga diri mereka masing-masing, sehingga antara satu sama lain saling menghabisi. Nah, bagaimana cerita selengkapnya tentang kerusuhan antar etnis yang terjadi di India ini, langsung aja kita bahas di sisi lain. With some breaking inputs coming in on the horror. Oke, sebelum kita bahas kronologi konfliknya, kita bahas dulu profil tentang suku yang terlibat di dalam pertikaian. Nah, di sini ada dua suku yang terlibat pertikaian. Yang pertama itu ada suku dari etnis Kuki dan yang kedua dari suku etnis Métis. Yang pertama kita bahas dari suku etnis Kuki terlebih dahulu. Etnis Kuki atau suku Kuki adalah etnis yang ada di Asia Tenggara dan tinggal di sebuah pegunungan yang dulu disebut dengan Pegunungan Lushai. Kalau sekarang namanya lebih dikenal dengan Pegunungan Mizo. Nah, Pegunungan Mizo ini terletak di perbatasan antara India dan Myanmar, geng. Jadi bisa dikatakan etnis yang satu ini terbagi ke dalam dua negara. Ada yang dari India, ada juga yang dari Myanmar. Sebutan-sebutan untuk etnis Kuki ini berbeda-beda. Ada yang menyebut Lusham Kukis, ada yang menyebut Darlongs, ada yang menyebut Rokums, dan juga di antara penduduk Myanmar mereka dikenal sebagai Chins. Ada juga yang menamai diri mereka sebagai Harims. Suku ini sendiri populasinya itu sekitar 12.000 jiwa pada tahun 1970-an. Dan untuk saat ini sudah meningkat jumlahnya. Bahkan 40% dari penduduk Manipur itu isinya adalah suku etnis ini. Kebanyakan dari etnis ini itu memeluk agama Kristen. Asal muasal mereka ini adalah orang yang tinggal secara bersuku-suku. Pada zaman dahulu mereka tinggal di dalam hutan dengan dipimpin oleh seorang kepala suku. Nah, lalu mereka mempunyai sistem pemerintahan yang dimana anak yang paling muda atau paling kecil dari si kepala suku yang akan menggantikan si kepala suku nantinya. Berbeda banget gitu dengan kepemimpinan dari kelompok lain. Biasanya kan anak yang paling tua yang menggantikan ayahnya. Nah, lalu sebaliknya nih, dengan anak yang paling tua malah mereka itu diberikan seorang pasangan atau seorang istri lalu disuruh pergi dari kampung tersebut untuk mendirikan kampung atau pemukiman lain lagi. Jadi sistem mereka itu memperbesar etnis mereka atau memperbanyak jumlah daripada etnis dari suku mereka. Etnis Kuki sendiri pada awalnya terisolasi di dalam hutan bambu. Nah, jadi bisa dikatakan mereka ini adalah orang pedalaman yang dulunya sangat primitif. Mereka sengaja tinggal di daerah hutan bambu agar bambu-bambu tersebut bisa dijadikan untuk tempat tinggal alias rumah mereka. Dan mereka ini dikenal sebagai suku yang pandai membuat kerajinan tangan menggunakan bambu. Cara mereka bertahan hidup, mereka ini biasanya akan membuka sebuah lahan dari hutan yang mereka tebang, semak belukar yang mereka bersihkan, mereka jadikan kebun atau sawah. Nah, lalu mereka menanami berbagai macam tumbuhan serta berternak juga, geng. Nah, mereka itu punya ciri khas kalau misalkan di dalam hutan itu mereka selalu berburu babi dan sambil membawa seekor anjing. Karena mereka sudah mengenal dunia peternakan dan perkebunan dengan baik, maka banyak sekali komunitas-komunitas yang mereka hasilkan. Bahkan di peternakan mereka sudah mulai memelihara kambing, babi, dan kerbau. Nah, jadi bisa dikatakan mereka ini memang orang pedalaman, tetapi mereka sangat cekatan.
Oke, sekarang kita bahas suku yang selanjutnya atau etnis yang selanjutnya yang bernama etnis Meitei. 40% dari penduduk Manipur itu kan diisi oleh etnis Kuki. Nah, sementara sisanya 60%-nya itu adalah dari etnis Meitei. Etnis Meitei ini sering juga disebut dengan Maniori. Nah, mereka bukan penduduk asli dari Manipur. Nah, sebelumnya gue jelaskan ya, Manipur itu adalah sebuah daerah di bagian timur laut India. Jadi salah satu pemukiman di India lah, geng. Nah, pada awalnya nih ya, penduduk yang pertama kali menduduki daerah tersebut justru etnis Kuki, yang mana dulunya nenek moyang mereka itu disebut dengan suku Mizo. Nah, sementara etnis Meitei ini belakangan baru datang, namun jumlah mereka justru jauh lebih banyak. Etnis Meitei ini juga dikatakan itu berasal dari campuran suku atau etnis yang lain. Nah, salah satu etnis yang jumlahnya cukup banyak juga di sana adalah etnis Naga. Jadi sejarahnya kurang lebih kayak gitu. Pada abad ke-21, jumlah warga etnis Meitei itu sampai 1,5 juta jiwa. Dan untuk sekarang sudah semakin banyak. Ditambah lagi kita tahu ya, di India penduduknya semakin padat. Nah, dan ciri khas dari etnis Meitei ini, mereka itu memiliki marga-marga tersendiri. Walaupun mereka dikenal sebagai orang India, tetapi keseharian kedua suku ini, yaitu etnis suku Kuki dan suku Meitei, itu justru menggunakan bahasa Tibet Myanmar. Lalu, perbedaan antara etnis suku Kuki dan suku Meitei itu terletak pada agama mereka. Kebanyakan dari suku Kuki seperti yang gue katakan tadi, mereka itu adalah dari agama Kristen, sementara dari suku Meitei itu memeluk agama Hindu, layaknya orang-orang di India. Berbeda dengan masyarakat etnis Kuki, yang mana mereka memang tergantung kepada peternakan serta pertanian mereka. Nah, etnis Meitei ini benar-benar menerapkan ajaran Hindu India di dalam hidup mereka, yang dimana mereka itu tidak lagi memakan daging, lalu tidak menyembelih ternak, tidak memburu kepala dari hewan-hewan, dan mereka itu memuliakan sapi. Mereka juga tidak memakan ayam, geng. Tetapi sehari-hari mereka itu hanya memakan ikan dan minum air putih, tidak mengkonsumsi alkohol. Jadi bisa dikatakan mereka ini sangat taat menjalankan agama Hindu mereka. Dan bahkan sama nih ya, mensucikan atau memuja sapi. Nah, lalu pasti timbul pertanyaan buat kalian. Mereka ini dari kasta apa gitu kan? Kan di India tuh ada kasta-kastanya, dan bahkan yang paling rendah yang pernah kita bahas adalah kasta Dalit, orang yang tidak boleh tersentuh. Nah, ternyata suku atau etnis Meitei ini menganggap dan dianggap sebagai masyarakat yang memiliki status kasta yang tinggi. Bisa dikatakan ya setingkat dengan Brahmana. Lalu mereka memuja dewa-dewa yang ada di Hindu, terkhususnya Dewa Krishna, dan juga masih ada pengaruh zaman dahulu yang dimana di saat mereka belum memeluk agama Hindu. Jadi mereka itu punya dewa sendiri juga pada zamannya. Nah, jadi pemujaan zaman dahulu mereka sebelum jadi Hindu tuh masih terbawa-bawa gitu, geng. Kalau dari etnis Kuki mereka bertani, sama halnya dengan etnis Meitei mereka juga bertani. Hanya saja mereka tidak berternak untuk disantap. Mereka hanya berternak kuda, yang dimana kuda tersebut mereka gunakan untuk bermain polo karena saking banyaknya kuda di daerah pemukiman etnis Meitei ini. Lalu etnis Meitei dan etnis Kuki itu hidup saling berdampingan. Mereka berada di wilayah Manipur, yang mana wilayah Manipur ini memiliki beberapa negara bagian, yaitu di sebelah utara ada Nagaland. Nah, lalu di sebelah barat ada Assam, dan yang terakhir di sebelah selatan ada Mizoram. Tampilan fisik mereka, meskipun mereka ini orang India, tetapi mereka lebih mirip orang Tibet, alias tampilannya itu seperti ras Mongoloid yang berasal dari Asia Tenggara, dan sama sekali tidak mirip dengan masyarakat Kaukasoid seperti orang India pada umumnya. Hidungnya mancung gitu kan, terus juga matanya belok gitu. Nah, itu Kaukasoid namanya ya. Tapi orang-orang dari etnis Meitei dan etnis Kuki sama sekali tidak mirip seperti orang India tersebut. Tapi mereka ya tetap warga India. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan konfliknya, geng. Ternyata usut punya usut, walaupun mereka ini sudah lama hidup saling berdampingan, tapi pergesekan atau ketersinggungan antara mereka itu sudah lama terjadi. Bahkan sedari sebelum India merdeka, yaitu tepatnya pada tahun 1947. Di kota Manipur sendiri, etnis Meitei dan Kuki ini sudah beberapa kali mengalami pergesekan hingga terjadinya kerusuhan dan kekerasan. Lalu setelah ditelusuri, ternyata sumber awal mengapa mereka ini tidak pernah akur, selalu ribut, selalu rusuh, itu gara-gara sebuah
tragedi pada tahun 1883. Jadi menurut sumber, konflik ini gara-gara terjadinya pembantaian yang menewaskan 4 orang dari suku Mizo alias nenek moyangnya suku etnis Kuki. Eksekusi ini terjadi atau pembantaian itu terjadi karena mereka berusaha untuk mengeksploitasi karet di hutan cadangan Inner Line seluas 509 km persegi yang telah ditetapkan oleh pemerintahan Inggris saat masih menguasai India sejak tahun 1877. Nah, jadi sedikit informasi nih geng ya. Hutan cadangan Inner Line yang dimaksud itu adalah istilah yang merujuk kepada kawasan hutan yang sudah ditetapkan dan dijaga oleh pemerintah sebagai wilayah yang memiliki pembatasan akses dan penggunaan lahan tertentu. Jadi nggak semua orang sembarang bisa mempergunakan hutan tersebut. Jadi 4 orang yang dieksekusi itu dianggap sebagai pemburu tanah, yaitu sebutan untuk seseorang atau kelompok yang menempati sebuah tanah dan mengklaim kalau itu milik mereka. Padahal itu sama sekali bukan punya mereka. Jadi ibaratnya kalau di Indonesia itu disebut dengan mafia tanah gitu geng. Jadi wajar di saat itu ya 4 orang tersebut dieksekusi. Setelah 4 orang ini dieksekusi, walaupun itu kesalahan mereka ya, tetapi tetap aja memancing amarah masyarakat karena 4 orang ini berasal dari etnis yang berbeda dengan si eksekutornya. Akhirnya disitulah mulai meningkatnya kekerasan dan konflik di wilayah Manipur antar kedua etnis. Yang mana di saat itu pihak yang disudutkan justru adalah pihak dari etnis Kuki alias suku Mizo. Nah, mereka ini mendapatkan diskriminasi dan tuduhan dari pihak pemerintah. Lalu geng, mulai dari situ banyak tuh terjadi konflik-konflik kecil yang mengarah kepada kerasisan alias permusuhan antar etnis. Nah, bahkan baru-baru ini terjadi lagi ketegangan yang dipicu karena sebagian dari pemerintah yang ada di India itu dikuasai oleh satu etnis yang dominan, yaitu etnis Meitei. Nah, jadi etnis Kuki ini kayak nggak terima gitu dengan kondisi di Manipur. Bahkan di saat itu etnis Kuki itu menuduh pemerintah melakukan diskriminasi terhadap mereka karena semuanya itu berawal dari putusan pengadilan pada bulan Maret tahun 2023 yang memberikan schedule tribal status, yang mana ini merupakan status khusus yang diberikan oleh pemerintah India kepada beberapa suku atau komunitas suku asli tertentu di negara India. Pemberian status ini sendiri ditujukan oleh pemerintah India sebenarnya untuk melindungi dan mengedepankan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan juga budaya dari komunitas suku yang terpinggirkan dan juga rentan di India. Jadi kayak mereka itu diberikan hak spesial lah oleh pemerintah. Tujuan dari pemerintah adalah untuk memberikan berbagai macam manfaat dan juga hak istimewa dari pemerintah, mulai dari akses program kesehatan, kesejahteraan, lapangan kerja, dan juga pendidikan. Dan juga pemerintah ingin memberikan perlindungan khusus untuk menjaga kehidupan dan adat istiadat mereka. Dari kebijakan pemerintah ini, etnis Meitei juga mendapatkan banyak keuntungan. Salah satunya adalah mereka itu bisa membeli tanah di daerah pegunungan yang mana sebenarnya ini menjadi tempat pemukiman mayoritas etnis Kuki. Sebenarnya nih geng ya, etnis Kuki sendiri memiliki yang namanya schedule tribe. Jadi schedule tribe itu penamaan untuk masyarakat suku atau adat di luar pengkastaan. Jadi mereka itu tidak masuk ke dalam kasta Brahmana, kasta Dalit. Jadi mereka itu terpisah sendiri dan biasanya mereka ini terasingkan, terpinggirkan, tetapi tetap di bawah perlindungan pemerintah. Nah, walaupun demikian, tetap aja nih, etnis Kuki ini kalah jumlah dengan populasi etnis Meitei yang jumlahnya jauh lebih banyak. Nah, dan dalam hal ini, etnis Kuki mulai ketakutan karena jumlah etnis Meitei yang banyak mulai menempati tanah mereka dan juga hampir mendominasi di dunia pekerjaan, sehingga pekerjaan mereka tergeser oleh etnis Meitei. Nah, jadi karena hal tersebutlah akhirnya terjadilah perselisihan yang mana banyak etnis Kuki yang protes kepada pemerintah tentang keberadaan etnis Meitei, terutama para mahasiswanya. Pergesekan ini berakhir dengan kekerasan. Lalu singkat cerita, pada awal bulan Mei tahun 2023, situasi makin diperparah karena banyaknya konflik-konflik yang terjadi di setiap titik distrik antara kedua suku ini. Yang mana pada awalnya ini merupakan perselisihan antar etnis, tapi lama-lama jadi perselisihan antar agama, geng. Yaitu antara agama Hindu dengan agama Kristen. Kerusuhan ini akhirnya pecah pada hari Rabu tanggal 3 Mei tahun 2023 di sebuah distrik yang ada di Manipur, yaitu daerah yang bernama Churachandpur, yang mana ini merupakan pemukiman yang banyak dihuni oleh etnis Kuki. Pada awalnya mereka hanya menggelar aksi protes terhadap pemerintah atas pemberian schedule tribe terhadap etnis Meitei, yang mana harusnya ini hanya dimiliki oleh penduduk asli yaitu etnis Kuki. Akhirnya karena pihak dari etnis Meitei ini nggak terima hak istimewa mereka malah diprotes oleh etnis Kuki, akhirnya pecahlah perang. Nah, etnis Meitei memanfaatkan sebuah daerah yang didominasi oleh
oleh masyarakat mereka, yaitu daerah yang bernama Kota Impal. Nah, di sana itu etnis Meitei-nya jauh lebih banyak dan akhirnya mereka menyerang orang-orang dari etnis Kuki. Langsung tuh pas pecah, masyarakat etnis Kuki ini berlarian kabur ke daerah pegunungan. Bentrokan semakin membesar karena mereka meminta pembatalan putusan atas schedule tribe yang diberikan kepada etnis Meitei. Konflik sudah terjadi di mana-mana, pembakaran dan saling serang dan mengeksekusi satu sama lain sudah terjadi di mana-mana. Nah, lalu tiba-tiba putusan dari pengadilan pada bulan Maret lalu tentang schedule tribe itu akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung India. Tapi kondisinya semuanya udah terlambat. Perang sudah pecah dan memakan korban. Bentrokan semakin meluas, korban berjatuhan, banyak yang meninggal dunia, dan bahkan rumah-rumah ibadah itu banyak sekali yang dibakar, terutama gereja-gereja milik etnis Kuki. Karena kerusuhannya semakin parah, akhirnya pihak otoritas setempat memerintahkan untuk tembak mati di tempat, dan itu mulai berlaku pada tanggal 4 Mei tahun 2023. Dan pemerintah pun mengerahkan pasukan militer untuk meredamkan kerusuhan. Di sini kondisinya udah benar-benar mencekam, geng. Karena sudah semakin parah dan pemerintah India ingin menyembunyikan keviralan kejadian ini, akhirnya pemerintah India memutuskan internet di saat itu. Jadi supaya nggak diviralin, nggak ada yang ngerekam lalu nyebarin ke internet gitu ya, diputuskanlah jaringan internet, dan juga jam malam itu diberlakukan di 9 distrik yang ada di negara bagian. Jadi di saat itu banyak petugas-petugas yang berjaga malam. Menurut keterangan dari pemerintah negara bagian Manipur, di hari pertama itu ada sekitar 55 orang yang tewas, dan sebanyak sekitar 260 orang mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Lalu ada 23.000 warga sipil yang harus melarikan diri dari bentrokan, dan juga ada beberapa ratus orang yang ditampung di pangkalan militer untuk diamankan. Lalu beberapa hari kemudian ya geng, berita ini sempat viral di berbagai macam media sosial, terutama di TikTok. Nah, namun di sini sangat disayangkan ya, banyak penyelewengan pemberitaan. Salah satunya adalah ada yang mengatakan kalau ini bentrokan antar agama yang melibatkan agama Islam. Padahal di sini nggak ada hubungannya sama sekali dengan masyarakat Muslim atau orang Islam, geng. Karena memang ini murni pertikaian antara dua etnis yang kebetulan menganut dua agama yang berbeda. Yang awalnya pertikaian soal suku jadi berimbas ke pertikaian agama. Nah, ada sebuah kejadian yang cukup viral, yaitu tentang dua orang wanita yang menjadi korban di dalam kerusuhan ini. Jadi di tanggal 4 Mei tahun 2023 tersebar sebuah video tentang dua orang perempuan yang berasal dari etnis Kuki. Mereka berdua ditangkap oleh etnis Meitei lalu diarak dengan sangat kejam dan mengalami kekerasan seksual. Mereka diarak terlebih dahulu berkeliling kampung dan mengalami kekerasan yang cukup sadis, baru terakhir mereka digilir. Mereka diperkaos secara beramai-ramai oleh orang-orang dari etnis Meitei. Tidak ada informasi yang jelas ya, apakah dua perempuan ini berasal dari satu keluarga yang sama atau justru mereka tidak saling kenal. Misalkan ditangkap dari dua daerah yang berbeda lalu disatukan gitu ya. Tapi yang jelas mereka berdua masih sangat muda, bahkan salah satunya itu baru berumur 21 tahun. Yang mengerikannya adalah sebenarnya dua orang perempuan ini tadinya kabur dari kerusuhan. Mereka bersama keluarganya, namun di tengah-tengah jalan mereka itu berpisah dengan keluarganya dan diselamatkan oleh sekelompok polisi. Setelah mereka diselamatkan oleh sekelompok polisi, tiba-tiba di pertengahan jalan mereka bertemu dengan etnis Meitei. Kelompok etnis Meitei ini melihat adanya perempuan muda dari etnis Kuki, langsung menangkap mereka. Padahal kondisinya itu mereka di tangan polisi, geng. Polisinya aja udah nggak berani untuk melerai. Etnis Meitei ini karena rame banget gitu ya, langsung mengambil dua perempuan tadi, dan dua perempuan tersebut diarak berkeliling kampung. Mereka diarak tanpa mengenakan sehelai pakaian pun. Jadi kejam banget gitu ya. Kalau kita berdasarkan agamanya, agama Hindu, agama ini kan menjunjung tinggi kedamaian dan kasih sayang gitu ya. Tapi kok bisa sekejam ini? Lalu geng, kerusuhan semakin membesar dan juga mulai tidak seimbang. Kecurigaan suku Kuki terhadap pemerintah yang berat sebelah semakin terbukti. Yang dimana di saat itu ada sekelompok polisi lokal yang
yang datang bersama suku Meitei itu ikut menyerang ke sebuah desa yang ada di distrik Kangpokpi. Distrik Kangpokpi ini dihuni oleh mayoritas masyarakat Kuki. Yang menyedihkannya adalah ada salah satu perempuan bersama anaknya, dia meminta pertolongan kepada pihak kepolisian. Nah, di saat itu dia mengaku kalau suaminya telah dieksekusi oleh masyarakat suku Meitei. Nah, di saat itu polisi itu mempersilahkan dia untuk naik ke mobil, dia seolah-olah ditolong, tetapi polisi tersebut bukannya mengamankan, malah membawa si ibu dan anak-anaknya kepada sekelompok suku Meitei yang sedang mencari keberadaan suku Kuki. Yang lebih gilanya lagi adalah polisi tersebut sengaja mendatangi lokasi di mana suami dari si ibu tersebut dieksekusi. Bahkan ketika dia menurunkan si ibu dan anak-anaknya ini, jasad dari suami ibu itu masih tergeletak di tanah. Lalu masyarakat suku Meitei ini langsung mengeksekusi si ibu tersebut bersama anak laki-lakinya. Karena video ini sangat viral di sosial media, akhirnya pemerintah India mengetahui siapa saja pelaku di dalam video tersebut. Beberapa polisi yang masih bersikap netral langsung melakukan pengejaran pada tanggal 20 Juli tahun 2023. Polisi berhasil menangkap 4 orang tersangka setelah video pelecehan tersebut viral. Salah satu tersangka yang berada di dalam video itu bernama Heirum Heradas, usianya 32 tahun yang merupakan seorang warga Tobal. Dia menjadi salah satu tersangka utama yang ditangkap oleh polisi. Sementara 3 temannya yang lain yang juga ikut di dalam video itu identitasnya belum diungkapkan ke publik, tapi udah ketangkap juga. Sebenarnya di dalam kasus ini, masyarakat memang sedang memperjuangkan etnis dan agama masing-masing. Tetapi apa yang dilakukan oleh 4 pria ini, yaitu salah satunya Heirum tadi, itu membuat beberapa kaum perempuan itu tidak terima. Karena di dalam kerusuhan ini, ya kalau mau eksekusi, eksekusi aja. Kenapa harus dilecehkan? Akhirnya, karena wajah si Heirum itu viral, beberapa kelompok perempuan langsung mendatangi rumahnya dan membocorkan identitasnya kepada polisi. Makanya dia bisa ditangkap. Nah, rumahnya yang didatangi oleh sekelompok perempuan tersebut akhirnya dibakar. Kelompok perempuan yang tidak terima dengan perlakuan Heirum ini langsung menyiramkan bensin ke rumah Heirum dan lalu dinyalakanlah api hingga rumah tersebut benar-benar terbakar dan rata dengan tanah. Dan kerusuhan yang pecah di India ini dinilai sangat lamban ditangani oleh pemerintah, dan seolah-olah pemerintah di sana sengaja membiarkan kejadian ini semakin meluas, seolah-olah mereka memang ingin melihat etnis Kuki ini terbantai. Seperti yang kita tahu ya, memang dominannya masyarakat di sana itu beragama Hindu. Dan dari beberapa kejadian kerusuhan, memang masyarakat Hindu India ini berusaha untuk membantai masyarakat dari agama lain. Kita pernah mendengar mereka membantai masyarakat agama Islam. Lalu sekarang justru mereka ingin menggeser serta membantai masyarakat yang beragama Kristen. Dan permasalahan ini baru ditangani oleh pemerintah setelah 2 bulan kejadian. Jadi terlihat banget di sini pemerintahnya seolah-olah pro terhadap masyarakat yang beragama Hindu. Nah, itu dia geng, peristiwa kerusuhan antar etnis di India yang berubah menjadi pertikaian antar agama, yaitu agama Hindu melawan agama Kristen. Gimana nih menurut kalian geng? Ini agak familiar ya dengan daerah kita ya. Kayaknya pernah terjadi sih di daerah kita, tapi gue gak mau nyebutin di mana. Mungkin kalian bisa tinggalkan komentar di bawah, kalian pernah melihat kejadian kayak gini di mana. Dan sekaligus nih ya, gue mau menyampaikan buat orang-orang yang mungkin selalu merendahkan negara kita Indonesia dengan mengatakan agama mayoritas di negara kita ini tidak toleran, terus juga sering menindas agama minoritas gitu. Kayaknya kalau kita lihat di Indonesia, kondisinya nggak seburuk yang terjadi di India. Kalau di India kayaknya udah berkali-kali gitu ya, kita lihat bagaimana masyarakat mayoritas itu menindas menggunakan kekerasan. Dan kita lihat sendiri kondisinya, mereka itu benar-benar melakukan konflik berdarah untuk menindas kalangan agama minoritas yang ada di sana. Kalau di Indonesia, kita bisa lihat mungkin ada beberapa daerah yang ya maaf kata nih, masih intoleran memang, tetapi hanya sebatas adu mulut yang mana biasanya ini berhubungan dengan perizinan pendirian tempat ibadah. Itu sering banget terjadi di Indonesia. Bahkan yang baru-baru ini soal memelihara anjing. Kalian pasti sempat lihat sebuah video yang viral banget di TikTok. Seorang ibu-ibu lagi marah-marah kepada warga. Dia bilang warga memelihara anjing padahal anjingnya tuh nggak pup sembarangan, nggak menggonggong sembarangan gitu. Dan di dalam video itu ibu ini mencoba untuk menggiring opini, mengatakan kalau warga menyerang dia karena dia seorang non-muslim.
non-muslim Ya, katanya. jangan gara-gara kami non-muslim kalian begini saya. Nah terakhir, hal tersebut barulah terungkap kalau si ibu ini justru berbohong, alias ibu ini mencoba untuk menggiring pertikaian tersebut ke arah agama. Yang mana akhirnya para warga di sana membuktikan kalau warga tersebut memang marah karena satu hal, yaitu soal si peliharaannya yang suka menyerang warga, menggonggong ke warga, dan juga pup sembarangan. Nah tapi ada beberapa part bagian video yang dipotong oleh si pengupload. Nah makanya di sini agak sedih banget ya. Ada beberapa orang yang mencoba untuk memecah belah kedamaian di negara kita dengan mempelintir-pelintir persoalan agama. Nah semoga hal ini tidak terjadi lagi dan kita belajar dari apa yang terjadi di India gitu kan. Jangan sampai negara kita mengalami hal yang sama, karena kehidupan di dalam kedamaian itu jauh lebih asik, jauh lebih seru.